Ibu Bapak serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Tentunya pasti dan sukacita bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bersama-sama ada dalam sebuah acara Morning Call GPIB Jumat 9 Oktober 2020 bersama dengan saya Pendeta Mardika Fiska Satyanto, melayani di GPIB Jemaat Zebulon, Pospelkes Ezra Tiang Mangkang, Batam. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan melewati Alkitab yang kita miliki, yang kita percaya adalah penuntun hidup orang percaya. Tapi sebelumnya, mari satukan hati pikiran kita berdoa meminta Tuhan bimbing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman menguatkan iman kami, dan kami semakin percaya bahwa Tuhan selalu berperkara dalam hidup kami, untuk kami juga dapat menjalankan setiap aktivitas kami dengan segala tuntunan kasih daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami, bahkan dalam renungan di pagi hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuja Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus, tentunya kalimat atau nama ini sudah sering kali kita dengarkan. Bahkan kita tahu bahwa Rasul ini dulunya tidak percaya kepada Yesus, bahkan menjadi orang yang mengejar-ngejar siapa yang menyampaikan berita keselamatan tentang Yesus. Tetapi ketika dia mengenal kasih daripada Allah, mengenal kasih daripada Yesus Kristus dan pengampunannya, maka dia bersedia salah satu daripada Pospelkes dari GPIB bagi kemuliaan nama Zebulon, Batam. Bahkan bersedia untuk menyampaikan tentang kerajaan sorga yang dijanjikan bagi orang percaya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa dasar daripada pelayanan Rasul Paulus untuk menyampaikan berita keselamatan, yaitu tentang dia percaya kepada Yesus Sang Penyelamat. Dan yang kedua, dia melayani Tuhan dengan segala ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati, bukan dengan segala paksaan. Sekalipun dalam pemberitaannya, dia mendapatkan berbagai macam tantangan yang luar biasa. Bahkan kita bisa melihat dalam keterangan ayat 19, hingga dia mencucurkan air mata untuk melewati pencobaan yang dia rasakan dalam pelayanan. Pencobaan itu, pertama, dia ditolak, dia disisihkan, dia dihina, bahkan tidak dipercaya. Kita juga bisa melihat bahwa dalam pelayanan juga nyawa menjadi taruhannya. Wah, luar biasa bagaimana Rasul Paulus ini melayani Tuhan dengan segala totalitas. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang dia pentingkan hanya tentang kerajaan Allah yang harus tersebar. Yang duka cita dia rasakan sebagai bagian dalam prosesnya.
hal duka cita, mengajarkan dia tentang bagaimana dinamika dalam pelayanan. Yesus saja melayani, tidak ada yang percaya kalau dia Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sampai dihina, bahkan dibunuh, disalibkan. Tapi karena pengorbanan itu, maka banyak di antara mereka yang tadinya menyalibkan Yesus melihat ternyata Yesus adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa dan Juru Selamat akan kehidupan setiap manusia. Kadang Tuhan memakai tangis, jeritan itu sebagai sebuah alat untuk menyampaikan dan memperlihatkan bahwa kuasa dari Kristus Yesus Dalam rangka kami merayakan bahkan jemaat termasuk bagi mereka yang menyaksikan, Ezra bahkan Tiawan memperkenalkan atau membicarakan salah satu daripada tentang Pospelkes kesetiaan dari janji keselamatan. GPIB Rasul sebelum Paulus Batam. rela mengorbankan hidup dan nyawanya Suasana daripada demi kemuliaan Tuhan. kampung kami. Ketika Tuhan mengutusnya, dia mengatakan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang dia tahu persis, yang dia tahu pasti Allah, Yesus pasti memberkatinya. Sekalipun duka menjadi bagian dalam pelayanannya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, hal yang kedua juga, Rasul Paulus kalau kita membaca ayat seterusnya, Rasul Paulus tidak hanya berjuang sendiri. Dia tahu dalam pelayanannya dia tidak bisa berjuang sendiri. Dia memerlukan dukungan dan topangan doa, bahkan juga dukungan daripada pelayan-pelayan Tuhan yang juga siap menjadi alat untuk menyebarkan berita keselamatan itu. Tentunya tentang kesediaan diri untuk melayani Tuhan. Ketika dia juga akan pergi, dia juga akan meninggalkan bahwa ada tugas tanggung jawab dalam pemeliharaan iman. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, artinya baik dari Dalam rangka awal kami merayakan pelayanannya hingga sampai Natal akhir, Jemaat di Rasul Pulau Paulus mengatakan Ezra ketika dia Tiawan memulai merupakan pelayanannya, dia juga ingin salah satu menyelesaikan daripada dengan Pospelkes segala dari pertanggungjawaban GPIB kepada Yesus Kristus. sebelum Dia tidak Batam. mau hanya setengah-setengah dalam melayani. suasana Dia mau daripada memberikan dirinya secara utuh, kampung kami. memberikan hidupnya untuk Batam. melayani. Sangat Dan seru. itulah yang menjadi Jika ada panggilannya. waktu, mari kita Kalau ayat 24 kita baca dengan penuh sukacita, dengan penuh Menyambut perhatian, di sana ada kalimat bahwa dia takut justru kalau dia melupakan pelayanan atau meninggalkan pelayanan tidak tuntas. Yang dia tahu ketika dia memulai, dia harus mengakhiri pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Berita keselamatan harus tersampaikan bagaimanapun caranya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini juga menguatkan kita bahwa firman Tuhan ini bukan hanya berbicara pada konteks pada saat itu. Firman Tuhan ini juga berbicara pada kita, Bapak Ibu dan saya, yang adalah pribadi yang sudah merasakan karya keselamatan. Yesus sudah menumpahkan darahnya bagi kita semua. Kita telah dijanjikan tentang keselamatan. Bapak Ibu sudah terbebas dari segala dosa dan kesalahan, karena kita mengikut jalan yang benar tentang siapa itu juru selamat hidup kita. Tetapi ketika kita merasakan sukacita keselamatan, kita juga terpanggil untuk melayani Tuhan, melayani untuk menyampaikan berita keselamatan, berita pertobatan, berita bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan damai sejahtera tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga bisa dirasakan oleh siapapun. Itu semua terbukti dari pelayanan dari GPIB. Saat ini GPIB secara sinodal memiliki 300 lebih Pospelkes yang menjadi bagian dalam pelayanan. Pospelkes ini bukan hanya ada di wilayah yang sudah berkembang, tapi Pospelkes dari GPIB, pos pelayanan kesaksian GPIB, juga ada sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Ada jemaat di sana, di luar sana, di pedalaman sana, yang juga sedang dilayani oleh GPIB. Bersama dengan para pendeta yang ditugaskan, bersama juga dengan rekan-rekan presbiter yang ada di sana.
untuk juga menunjang dalam pelayanan dalam rangka mereka. kami merayakan Artinya, Natal Jemaat Yesus Timur. mengutus setiap orang untuk menyaksikan Ezra yang keselamatan Wangkeng sampai merupakan di ujung dunia. Salah satu daripada Bapak Ibu Pospelkes serta dari saudara-saudari, GPIB jikalau kita C12. sudah terselamatkan dan sudah merasakan berita suasana keselamatan daripada itu, kita juga bertanggung jawab untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. sangat seru. Di Pospelkes Ezra Jika ada yang waktu akan makin sendiri, sini, dulu pada tahun 60 sampai 80 ada misionaris yang juga bersama-sama mendaratkan jemaat kami yang adalah awalnya suku laut. Mereka ada hidup beranak cucu di laut, tidak kenal dengan Tuhan Yesus, tetapi karena jiwa sang pelayan Tuhan yang pada saat itu juga adalah pegawai atau orang kapal, dia mau melayani Tuhan, memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang wangkang, memperkenalkan siapa juru selamat, maka hingga sampai pada akhir ini mereka bisa bertumbuh dalam iman percaya. Para pendeta ditugaskan oleh Tuhan mulai menjadi sinode untuk melayani jemaat-jemaat di sini, sehingga akhirnya mereka bisa bertumbuh dan mengenal tentang keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan pelayanan itu bukan hanya di sini, pelayanan itu juga ada di Pospelkes yang lain. Nah, sebagai pribadi yang telah menerima keselamatan dan kenikmatan kasih daripada Yesus Kristus, kita juga terpanggil untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Pospelkes. Karena pelayanan dari GPIB, pelayanan daripada gereja bukan hanya sampai di kota, tapi juga sampai kepada ujung dunia, termasuk di pos pelayanan. Mari kita bersama-sama mendukung pelayanan, kita bersama-sama memperhatikan mereka. Banyak tantangan yang dihadapi baik oleh pendeta maupun jemaatnya di Pospelkes. Lembah, gunung, sungai, laut dilewati untuk menyampaikan berita keselamatan. Suka duka dirasakan supaya Tuhan dimuliakan di sana. Mari saya mengundang Bapak Ibu layaknya sebagai seorang Paulus yang juga tidak hanya bekerja sendiri, yang membutuhkan teman sepelayanan. Saya mengundang Bapak Ibu dan saya sendiri untuk memperhatikan jemaat-jemaat di Pospelkes, memperhatikan fasilitas gedung gereja mereka, memperhatikan fasilitas dalam peribadahan mereka, supaya mereka juga bisa merasakan kenyamanan dan merasakan bahwa kehadiran daripada gereja sungguh nyata, bukan hanya sekedar berteori, bukan hanya sekedar berdiri di mimbar atau mendengarkan berita keselamatan itu, tapi diajak untuk mampu menyampaikan, bersama-sama memelihara iman itu. Dan kiranya kita yang terpanggil, kita yang juga diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita bisa menopang pelayan gereja kita. Di GPIB sendiri, kalau kita melihat di Sabda Bina Umat, di belakang cover ini ada sedikit cerita gereja-gereja GPIB yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan perhatian, supaya kita juga bisa bersama-sama melihat bahwa ada jemaat-jemaat di sana yang membutuhkan topangan kita semua. Mereka juga membutuhkan tempat ibadah yang layak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga menunjang pelayanan mereka. Banyak pendeta yang juga sudah berusaha supaya mengembangkan pelayanan. Mari kita mendukung mereka dengan segala sukacita. Bukan hanya doa, tapi juga dalam memperhatikan pembangunan dan pelayanan mereka. Kiranya kita juga bisa menyelesaikan tugas panggilan kita hingga sampai pada akhirnya, dan kerajaan Allah tersebar sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Tuhan memberkati kita semua, jaga setia, dan mulailah pelayanan kita dari hari ini hingga sampai saat nanti Tuhan ada bersama kita dengan segala kesetiaan, melayani dan saling mendukung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Saat Tuhan, kami mau kiranya Tuhan Kau pakai kami sebagai alat-Mu yang setia, supaya kami tetap terus melihat karya Kristus selalu berperkara dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami rasakan bahwa cinta kasih Tuhan selalu baru.
Dan kami juga merasakan bahwa hidup kami juga terpanggil menjadi pelayan untuk bisa juga memberkati orang lain. Bapa Surgawi, berkati kami semua dalam kehidupan dan panggilan kami. Mampukan kami untuk tetap terus setia, menjadi hamba dan menjadi alat bagi nama Tuhan. Kami juga bisa memulai hari kami dengan pelayanan kami, bahkan juga memperhatikan setiap pelayanan-pelayanan yang ada, bukan hanya di gereja kami, bahkan juga sampai pelayanan di pelosok-pelosok pedalaman. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga memakai kami sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga memulai aktivitas kami Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami, sehingga aktivitas yang kami jalani semua juga berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang membutuhkan topangan, kami yang selalu merindukan kasih Kristus, kiranya kami tetap terus merasakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mulai firman Tuhan yang menguatkan kami, dan sempurnakanlah hidup kami dengan firman yang selalu menjadi bagian dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami dan penuntun setiap segala rencana kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ibadah kita selesai, renungan telah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Amin.